Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi jurusan Magister Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya cintai. Kita lanjutkan kajian kita tasawuf, filsafat Islam dan tasawuf. Kali ini kita akan kaji atau saya sampaikan berkenaan atau tema tentang wahdatul wujud. Saudara-saudara, kalau ada istilah wahdatul wujud atau wahdatul wujud, itu adalah istilah yang dicetuskan oleh para sufi. Jadi itu bukan ajaran tasawuf, tapi sebuah teori ya, jadi bukan tasawuf itu, tapi tentang tasawuf atau sebuah thariqah epistemologi untuk memahami eksistensi Tuhan dan makhluknya. Ada istilah namanya wahdatul wujud. Istilah ini pertama kali disampaikan oleh Ibnu Arabi, Syekh Muhammad Muhyiddin Ibni Arabi, dan kemudian diadop. Yang paling terkenal di Indonesia aliran itu Syekh Siti Jenar, ya. Syekh Siti Jenar. Kita jangan menyalahkan dulu kalau belum tahu. Jadi jangan disalahkan dulu. Itu bahaya tergantung yang menggunakan. Maka lagi-lagi saya itu, pisau itu berbahaya enggak? Ya tergantung. Kalau diberikan pada anak kecil ya bahaya. Tapi kalau diberikan ibu-ibu yang lagi ngirisi sayuran ya enggak dong. Ya, jadi semuanya itu ada kebenaran dan ketepatan. Lalu lahirlah kebaikan. Ini yang terpenting. Maka filsafat Islam dan tasawuf. Ajaran-ajaran tasawuf sangat berbahaya jika tidak digunakan secara tepat. Gitu. Tapi kalau digunakan secara tepat, ya tentu akan ada manfaat dan faedah yang luar biasa. Maka ketepatannya itu subjektif. Karena subjektif, tak mungkin seseorang itu menilai subjek orang lain. Dirimu berbahaya enggak terhadap ular itu? Ya tergantung subjekmu. Pawang ular ya tambah seneng. Bila aku ya jangankan sampai pegang, tahu aja sudah berdek gitu loh. Kalau gede loh ya, kalau kecil ya enggak. Udah apa ya? Takut. Ya, jadi subjek. Ya karena subjektif, jangan melampaui subjekmu. Lihatlah realitas objek itu sebagai objek yang ada pada subjek dia itu. Bagaimana dia itu ya? Jangan kamu yang menilai dong. Biarkan dia aja gitu. Bagaimana? Mas Dedi itu, ya biar Dedi sendiri. Ngapain kita nilai? Dedi ku ngene loh. Ikan kira-kira. Kira-kira enggak? Ya boleh tapi sekedar hanya. Jangan menjustifikasi secara absolut pada objek orang lain selain dirimu. Kalau dirimu pasti absolut, ya. Tapi kalau orang lain itu relatif. Wong absolutisme dirimu aja juga relatif kok ya, tergantung keadaan dan situasi. Kalau haliyahmu sekarang ini kayak begini ya absolutnya kayak begini. Nanti haliyahnya berubah, absolutnya berubah lagi. Karena absolut ini maka menjadi relatif. Mana yang penting, relatif apa absolut? Ya sama-sama. Selalu berdialektika. Kebenaran saya sekarang ini absolut. Tapi nanti beda, ya relatif namanya. Ya relatif absolut selalu berinteraksi. Ibaratnya gunting itu ya dua kan. Kalau satu masa bisa dipakai. Nah ini dua-duanya. Absolut, relatif, begitu aja. Jadi jangan bingung perkara tergantung dirimu. Kembali pada dirimu. Demikian juga ajaran wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Kan orang, itu wahdatul wujud itu aliran kebatinan itu. Sesat itu. Ngomong doang enggak ngerti apa-apa. Apa sih wahdatul wujud itu? Belum tahu. Siapa sih? Bagaimana sih? Ora ro. Kok wis memberikan penilaian. Tapi apa salah? Ya ora salah, banyak yang bodoh gitu lah. Ora salah biyane. Tapi kalau kamu dikafirkan, misalnya karena kamu menjelaskan itu dikafirkan, kamu sedih enggak? Enggak, sekarang kalau sedih. Kalau saya mengatakan,
Mas Faisal itu jelek, jadi jelek enggak? Enggak kan? Mas Faisal ganteng loh. Jadi ganteng apa enggak? Yuk, terus ngono. Jadi artinya apa? Orang mengkafirkan orang lain 1000 kali, orang itu enggak akan berubah. Enggak akan berubah. Kenapa? Ya, yang tahu dirinya sendiri kok. Gak enak iku uripe. Apa ya tenan ngono? Ya mbuh ya ora sing raben sing ngarani to. Orang mengatakan tidak enak karena dirinya enggak enak. Coba kalau dirinya enak, pasti akan mengatakan enak. Maka orang yang suka membid'ahkan orang itu karena dirinya sudah bid'ah itu. Alias jualan bid'ah kemana-mana bid'ah. Didol maksudnya gitu loh. Padahal dirinya bawa bid'ah banyak. Baik. Wahdatul wujud intinya begini, Ibnu Arabi dalam konsepsi ketuhanannya itu, jadi maka disebutnya dengan nilai bayang. Zil, apa? Zilluh. Al-khaliq wal haqqu wal makhluk zilluhu. Paham ini? Al-khaliq wal haqqu wal makhluku wa zilluh. Kalau kita terjemahkan ya, pencipta itu dialah hakikinya, yang eksis, yang ada. Wal wujud, ya, huwa al khaliq wal wujud, wal makhluk wal maujud. Al khaliq huwal haqqu wal makhluk wa zillu. Zillu itu bayang-bayang, bayangan. Ya karena menjelaskan tentang ketuhanan itu tidak mudah, maka ya dibuat analogi Tuhan dengan ciptaannya. Ya toh? Kalau kita menganalogikan Tuhan dengan manusia salah enggak? Ya enggak salah, wong hakikinya manusia itu bayangan Tuhan. Bayangan itu mengikuti bendanya apa bendanya yang mengikuti bayangan? Bayangan yang mengikuti benda. Semakin terang maka bayangan semakin kelihatan. Ini analisa, jadi sebuah analogi untuk menjelaskan tentang eksistensi ketuhanan, tentang wujud dan maujud. Maujud itu siapa? Makhluknya kan? Maka al-maujud al-haqiqi huwal haqqu wa huwal khaliq. Wal maujudu al-majazi wa dhilluhu. Wa zillul awwalu huwa rasuluhu yusamma bi Nur Muhammad. Bisa dipahami ini? Bukan bahasa Arab ya? PAI. Lupa saya. Tapi kalau yang dari tahu ini. Jadi gini intinya itu. Tuhan yang ada itu hanya Tuhan. Yang selain Tuhan itu bayangan Tuhan. Kita tidak mungkin mengenali Tuhan secara langsung. Kita mengenal Tuhan dari ciptaannya, dari perbuatan. Jadi af'alnya Tuhan. Af'al Tuhan yang pertama kali adalah nur, cahaya kan? Cahaya, disebut dengan cahaya keterpujian atau nur Muhammad. Maka Tuhan itu nur, an-nuru, Muhammad ala nur. Oleh karena itulah Muhammad yang ketika dibasyarkan itu dia punya titel SAW sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain dia sebanyak 124.313 yusalluna alaihi ala Muhammad wa huwa alaihi salam. Yang lain AS. Yang disolat oleh Allah hanya Muhammad. Dulu sebelum dilahirkan oleh Aminah, ayah bernama Abdullah, di Makkah, berbangsa dan berbahasa Arab, wafat dan dimakamkan di Madinah, itu masih belum wujud, masih belum basyar. Dia masih berupa rahmah, ada pada diri Adam, rahmah ada pada diri Nuh, rahmah ada pada diri Idris, rahmah ada pada Daud sampai Isa dan seterusnya. Rahmah. Maka mereka semuanya itu adalah Rasulun Amin. Utusannya Amin, perpanjangan risalah daripada Amin. Siapa Amin? Muhammad. Di mana dia? Di Baitullah.
tandanya Ka'bah. Jadi Baitullah itu sudah ada. Baitullah itu sudah ada sebelum semua ada. Hanya ketika di bumi tandanya Ka'bah. Sebenarnya Baitullah tidak di situ. Ka'bah itu batu. Ka'bah itu bangunan dari batu dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, keduanya dari suku Ka'ab. Maka disebut bangunnya dengan Ka'ab. Karena sudah terjadi dikasih tak marbut namanya Ka'bah. Batu itu hakikinya Baitullah. Tapi Baitullah tidak di situ. Baitullah itu rohani. Disitulah amin inna. Maka qul sadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Benarkan dulu qul sadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu benar. Ibrahim telah menemukan kebenaran dan dia tidak musyrik. Kenapa? Dia membangun tanda di situ Baitullah. Namanya batu. Itu Ka'bah ya kan? Nah, inna awwala baitin wudi'a. Terusnya ayat itu surat Ali Imran ayat 95, 96, 97 ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Jadi begini. Jadi rumah pertama yang ada di bumi diberkahi itu di Bakkah. Bakkah orang Mekah nyebutnya itu kalau betul-betul mem yang mantap itu Bakkah. Bakkah, sebenarnya Makkah. Kalau Makkah kan ringan aja ya, Makkah ringan. Tapi kalau Bakkah beda lagi ya. Lebih qalqalah itu. Bakkah kan. Nah, ini mantap itu loh. Baklabak. Maklabak menjadi baklabak. Kenapa? Dia itu seorang penyair yang luar biasa bagus ya. Sehingga namanya aslinya maklabak. Tapi karena hebatnya orang dipanggil baklabak. Ada nanti coba dibuka baklabak ada di Google. Kalau Anda belajar sastra Arab dikit-dikit itu ketemu namanya baklabak. Salah satu penyair Asru Jahili, zaman jahiliyah. Teman-teman yang di sastra Arab mesti ngerti gini. Jadi di inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi Bakkata wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim secara syariah itu ya batu itu. Batu untuk pancatan kaki Ibrahim. Di situ ada tanda katanya. Tapi dalam konsepsi tasawuf maqam Ibrahim itu apa? Maqam kepemimpinan. Artinya bapak, Rohim rakyat. Rohim Ibrahim. Yusmail apa artinya? Yismail artinya orang yang taat pada Allah. Artinya taat. Yusma taat. Tuhan. Itu pimpin nafsumu. Pimpin rakyatmu itu. Pimpin nafsumu itu. Dengan ilmumu, dengan imanmu, dengan nikmatmu, dengan takwamu. Maka kamu maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim itu? Yusmail. Il itu Tuhan, ilah. Yusma artinya taat. Untuk taat pada Tuhan, jadilah kamu pemimpin. Pemimpin untuk dirimu. Siapa yang pemimpin? Imanmu itu harus memimpin nafsumu. Ilmumu harus menjadi cahaya perjalananmu. Rasamu, nikmatmu harus kau fungsikan. Takwamu bukan maksiatmu yang kau gunakan. Baru kamu Yusmail. Taat sama Tuhan. Ya. Kalau secara syariah ya batu biasa itu loh yang ada itu. Tapi intinya pada dirimu. Pada dirimu itu isyarah semua. Ini pendekatan metafora simbolik ya oleh Ibnu Arabi kan begitu. Wahdatul wujudnya. Ajarannya semacam itu. Wa man dakhalahu kana amina.
Siapa masuk berjumpa dengan amin. Maka Yahudi amin, itu Katolik amin, Kristen amin, apalagi Islam juga amin. Hanya nyebutnya beda-beda. Ada yang amin, ada yang amin, ada yang amin. Ya tergantung. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan amin, kan ngono kan. Masuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, masuk ngono kan juga. Nah, kalau Yahudi amen ya toh? Sama. Siapa? Rasulullah. Siapa dia? Ala nur. Siapa dia? Maujud. Siapa ya? Zillul awal. Apa? Zillul awal. Cahaya pertama kali. Bayangan pertama kali. Dialah maujud. Dialah Muhammad. Nah, ketika dibasyarkan wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdullah, ibu bernama Aminah, lahir di Mekah, wafat dan dimakamkan di Madinah, berbangsa dan berbahasa Arab. Dia Nabi terakhir. Tapi hakikinya Rasulullah sudah ada sejak dulu. Nah, ketika dibasyarkan ada pada dia. Bukan ada pada Adam, bukan ada pada Nuh, bukan ada pada Isa, bukan ada pada Yahya, bukan ada pada Ibrahim, bukan ada pada Ismail, bukan ada pada dan seterusnya, tapi ada pada dari Muhammad. Maka dia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para nabi dan rasul yusalluna alaihi, maka mereka alaihi salam. Lah kamu mukmin, kalau kamu mukmin, bersolawatlah, sambungkan dirinya agar kamu selamat. Itu loh maksudnya. Maka wahdatul wujud atau wahdatul wujud, satu kesatuan ada. Wahdah keadaan. Kalau wahdah itu fi'lah kan. Wa fa'latun di kasrotin kajalsah, wa fi'latun li hayatin kajilsah. Yang belajar alfiyah ya gitu kan. Fa'lah itu untuk kasrah, untuk apa? Kasrah ya, berapa kan? Berapa kamu memukul? Dorbah kan? Tapi bagaimana? Dirbah. Kalau bagaimana itu hal. Nah, wahdatul wujud, satu kesatuan ada. Artinya apa? Yang ada itu satu gitu loh sebenarnya. Yang lain itu bayangan. Yang ada al-maujud al-haqiqi huwal ahad. Wal wujud zillu, maka wahdatul wujud. Ngerti enggak ini? Oh, bulet ini. Kok puteran mana terus karo turun. Wahdah. Wahdah wujud. Diri wahdah itu Allah, ahad. Wujud itu maujud, makhluknya Nur Muhammad. Wahdatul wujud, satu kesatuan yang ada itu satu. Yang lain itu zillu. Wujud itu zilluhu. Ahad. Wal maujudul hakiki. Yang ada yang benar hanya ahad saja. Yang maujud itu zilluhu. Ngerti enggak ini? Bayangan. Jadi bayangan itu aslinya enggak ono. Lek enggak ono benda nih bayangan hilang, ya enggak? Nah, maka yang ada itu adalah ahad, wahdah. Yang wujud tidak ada. Padahal wujud artinya ada. Loh adanya itu kok justru menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Adanya wujud itu menjadi dilalah akan wahdah dan wahdah. Bayangan menjadi dilalah akan adanya benda. Bisa dipahami enggak ini? Memang bulat lah, bulat. Orang bulat saja nih. Iki teori apa? Sebuah temuan pikiran filosofis, metaforis yang dikeluarkan oleh Ibnu Arabi. Wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud itu berapa? Kalau wahdah itu kayak apa? Seperti apa? Sama. Bedanya wahdah dengan wahdah apa? Sama aja. Kalau saya duduk, berapa kali duduk itu jalsah. Tapi kalau duduk saya medingkrang atau silo namanya jilsah. Ya bahasa itu begitu untuk menunjukkan hay'ah dan menunjukkan kasroh. Maroh, masdar maroh dan masdar hay'ah. Maroh itu berapa kali? Hay'ah itu
keadaan. Yang ngono tak pelajari mbiyen. Alfiah tak apalno mbiyen. Ya bener wis tak pakai, ora tak gaya hafalan. Jadi kamu kalau menghafalkan jangan digaya hafalan, dipakai. Dipakai lepas sesuai dengan keperluan saja toh. Ojo kabeh digawe. Lek pas bicara isim ya apa? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasal. Sudah gitu aja, ojo yang lain capek. Oh bicara isim ora usah. Yang lain ora usah dipikir. Ya, nanti kalau kamu kalau pas tidur sama istrimu menggunakan apa? Mas Farid loh. Mas Faisal. Yang kamu perlukan saja toh. Kamu nggak perlu mobil, nggak perlu nggak perlu. Udah itu aja. Ilmu itu begitu, ojo kabeh-kabeh. Mosok kumpul karo bojone mobil dilebokno kamar lho, namanya tidak menggunakan itu. Gunakan sesuai dengan fungsionalnya. Quran hafalnya sesuai dengan fungsinya. Alfiah hafalnya ilmu gunakan, namanya ilmu nafi'. Digunakan. Kalau mau bicara huruf, wong bicara mubtada ya. Untuk maf'ul nanti lah, mubtadaun. Gimana itu? Qabilu mu'atsira awaqi'un mauqi'a qadzukira. Ngono ae lho. Sing yang pernah belajar alfiah enggak? Lek ning bahasa Arab tak uplek-uplek tenan ngene. Tapi anak-anak bahasa Arab itu langsung nyantol gitu. Baik. Jadi yang ada hakiki itu ahad sebenarnya. Tapi tidak makanya sebutannya wujud. Wujud maujud. Maka wahdah wujud. Maujud. Berarti maujud itu tidak ada. Maka wahdatul wujud. Alias yang ada hanyalah dia, yang wujud itu bayangannya. Yang wujud hanya dia, yaitu ahad. Yang mewujud kamu-kamu aslinya tidak ada. Adanya karena diada oleh yang maha ada, yang telah mengada sehingga menjadi ada. Dan yang diada ini nanti akan tidak ada, kembali yang ada tinggallah yang ada. Wis pikir wae. Pikir sewengi opo karepe ngono. Namanya teori ada, wujud, wahdatul wujud. Semua ini untuk apa toh? Agar kamu tidak musyrik itu, tidak lari kemana-mana. Dirimu itu pancaran Tuhan. Maka berlakulah seperti al-akhlaq al-ilahiyah. Takhallaq bil akhlaq al-ilahiyah. Apa berakhlak ilahiyah itu? Akhlak itu rahmah. Apapun dengan rahmah. Kalam dengan rahmah, jalan dengan rahmah, pipis dengan rahmah, ngengek dengan rahmah. Semua, kenapa? Ya kamu itu ya takhallaq bil akhlaq al-ilahiyah. Apa? Ahadiyah. Akhlak Tuhan. Yang kemudian akhlak ahadiyatul wujud. Maka nanti ahadiyatul wahdah dan ahadiyatul wahdah. Ahadiyatul wahdah itu nanti penjelasnya beda. Ada istilah ahadiyatul wahdah dengan ahadiyatul wahdah itu berbeda. Apa bedanya? Nanti saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi nggak mumet, coba ini dulu, pahami dulu. Inti daripada teori wahdatul wujud atau wahdatul wujud bahwa al-maujud al-haqiqi wal haqqu Allah. Allah itu nama loh ya. Kok kamu tahu nama Allah itu dari mana? Dari Quran kan? Dari Muhammad. Qul huwallah. Enggak bernama asli. Nanti kalau di sana enggak ada namanya. Sama dengan kamu Maulidi. Panggilnya Maulidi ya? Hilal. Hilal. Enggak ada nanti, enggak bernama. Karena sejatinya kamu itu enggak bernama. Fisikmu juga ada dan kamu itu tidak ada. Di mana kamu coba? Di dalam kan? Sebutannya ana. Saya itu mana saya? Ini bukan itu tangan. Artinya tidak ada gaib. Nah, itulah nanti yang bisa berinteraksi dengan amin dan dibawa oleh amin menuju Allah. Akhirnya yang ada tinggallah yang wujud, yaitu ahad. Dan wujud pun menjadi ada, yang ada hanyalah ahad. Ada itu hanya wujud, ada ahad gimana ya? Angel kan. Ya nanti
Akhirnya gak ono la sauta wala harfa wala istilaha wala. Namanya fana. Lek digetno berarti gak ono apa-apa nih. Ono ngono lho. Lek ono lek suwung sejatine ono ayo ngono suwung ngono pokoke ngono lah. Nah. Aja mumet lho ya. Berapa menit? 25 ya. Ini saya akhiri, kalau ada yang bertanya monggo. Kalau tentang teori wahdatul wujud. Jadi teori bayang al-mawjud al-haqiqi wallah wa ghairullahi dhilluh. Wa dhillul awwalu warahmah Muhammad. Nur Muhammad. Allahu an-nuru Muhammad ala nur. Wujudnya rahmah ada pada dirimu, sifatnya iman, sifatnya ilmu, sifatnya nikmat, sifatnya takwa, semuanya rahmah. Kalau kamu menggunakan takwamu pasti rahmah. Kalau kamu menggunakan nikmatmu pasti rahmah. Kalau kamu menggunakan ilmumu pasti rahmah. Kalau kamu menggunakan imanmu pasti rahmah. Kenapa? Dia semua dari Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh dari Allah, gerakan dari, dan Allah itu rahmah. Allah itu Rahmanun Rahimun, yang rahmah Kanjeng Nabi gitu loh. Rahmanun Rahimun, turun pada risalah Rasul namanya rahmah, turun pada diri kita namanya Rahim. Ada pada potensimu iman, ilmu, nikmat, takwa. Maka disebut silaturahim. Rahim dirimu kan. Rahmah pada Rasul, Rahmanun ini disebut wahdatul wujud, satu kesatuan yang ada. Yang ada hanyalah yang ada. Yang ada ini ada oleh karena dia ada, dan yang ada ini nanti menjadi tidak ada, kembali tidak ada, yang ada tinggallah yang ada. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya monggo, kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada ya? Nggak ada aja ya? Nggak ada yang bertanya. Mikir aja, nanti diputar ulang-ulang. saya mau ke puskesmas untuk vaksin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.